Bisa terlihat di layar kalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau saya perbesar seperti ini bisa terlihat tidak? Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. tidak. Kalau ini terlihat? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Baik, kita lanjutkan materi kita. Hari ini terkait metode penilaian investasi. Jadi, yang melatar belakangi atau menjadi alasan kenapa kita harus melakukan penilaian investasi dengan metode-metode tertentu adalah investasi itu atau dalam menentukan usulan proyek investasi mana yang akan diterima atau ditolak. Maka usulan proyek investasi tersebut harus dinilai. Nah, untuk menilai usulan investasi ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode periode pengembalian atau payback period method. Yang kedua itu metode nilai sekarang bersih atau nilai bersih sekarang, net present value method atau yang biasa disingkat dengan NPV. Ada accounting rate of return (ARR). Ada metode indeks profitabilitas atau profitability index method. Ada metode internal rate of return (IRR) biasa disingkatnya. Metode modified internal of return itu MIRR dan modifikasi dari NPV serta ARR. Oke, kita mulai dengan metode periode pengembalian atau payback period method. Dalam periode pengembalian atau payback period, yang sangat ditekankan adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan-penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Jadi dalam hal ini, kita mengukur kecepatan kembalinya dana investasi. Contohnya, teman-teman punya uang 1 juta. Jadi teman-teman menginvestasikan dalam usaha jual telur atau jual beras. Kita belikan beras 1 ton, 1 juta rupiah. Maksudnya 100 kilogram, 1 kuintal. Kita jual dengan harga 11.000 per kilo. Setelah itu dalam waktu berapa lama beras itu akan terjual semua dan modal kita bisa kembali. Itu intinya. Jadi di sini pengembalian yang penting. Misalnya bisa terjual dalam waktu 1 bulan, berarti dalam 1 bulan baru kita bisa menerima modal kita kembali plus keuntungan yang kita harapkan. Rumus periode pembelian jika arus per tahun jumlahnya sama, atau ini karena hitungannya per tahun, yaitu periode pengembalian sama dengan investasi awal. Dikali arus kas ini tiap bulan cash flow-nya berapa, atau tiap tahun cash flow-nya berapa dikali 1 tahun. Usulan proyek investasi itu kriterianya seperti ini. Jika periode pengembaliannya lebih cepat, berarti proyek tersebut layak atau investasi tersebut layak untuk dijalankan. Kalau periode pengembaliannya lebih lama, tidak layak. Jika ukuran proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Misalnya ada proyek jual beras, kita berinvestasi pada penjualan beras, penjualan telur, dan penjualan rokok, misalnya. Menurut kalian mana yang akan lebih cepat mengembalikan modal? Kalau modalnya 1 juta. Ada yang mau berpendapat? Atau punya pengalaman? Di antara 3 komoditas tersebut, mana yang perputaran uangnya atau kasnya, arus kasnya lebih cepat? Ada beras, ada telur, ada rokok. Ada yang mau berpendapat? Ini kalau dari saya, Pak, itu yang arusnya yang paling banyak itu
Rokok ya. Ada yang lain? Sepertinya Umbu ini lebih bisa hidup tanpa beras. Dia bisa, yang penting ada rokok saja. Kita lanjutkan. Contohnya begini. Ini kalau arus kas setiap tahunnya atau cash flow setiap tahunnya jumlahnya sama. Ada usulan proyek investasi sebesar 450 juta. Umur proyek tersebut atau investasi tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Jadi 450 juta ini akan habis dalam 5 tahun. Arus kas per tahun proyek yang dihasilkan oleh proyek selama umur proyek adalah 150 juta. Dan umur proyek yang disyaratkan 4 tahun. Periode pengembalian proyek investasi tersebut adalah, kita lihat. 450 juta dibagi 150 juta kali 1 tahun sama dengan 3 tahun. Jadi periode pengembalian 3 tahun, lebih kecil dari syarat umur proyek tadi. Syaratnya adalah 4 tahun, tapi karena 450 bagi 150 itu 3, berarti kali 1 tahun berarti 3 tahun. Ini kalau arus kasnya atau per tahunnya itu sama. Bagaimana kalau beda? Nah, kalau jumlahnya berbeda, rumusnya seperti ini. N tambah A kurang B per C kurang B kali 1 tahun. Jadi N itu adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. A itu jumlah investasi mula-mula, jadi tadi kayak investasi mula-mula itu 450 juta, 450 juta. B itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Jadi arus kas pada tahun N ini. C itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N tambah 1. Mari kita lihat contohnya supaya tidak bingung. Jadi ini contoh. Suatu usulan proyek investasi bernilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Syarat periode pengembalian 2 tahun dan arus kas per tahun adalah, ya ini ada 5 tahun. Tahun pertama itu 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga itu 200 juta, tahun keempat 150 juta, tahun kelima 100 juta. Kita buat dalam tabel. Nah, ini salah satu fungsi tabel adalah untuk memilah karakteristik dan memudahkan kita untuk memahami data. Itu sudah saya jelaskan kemarin di mata kuliah metodologi. Jadi tahun pertama kita lihat arus kas 300 juta, arus kas kumulatif 300 juta. Sama kan? Jadi arus kas ini 300. Nah, tahun kedua arus kas 250 juta. Kita tambahkan dengan 300 juta dari tahun sebelumnya. Kumulatif itu berarti gabungan. Artinya gabungan total. Kita tambah 300 tambah 250 juta, 550 juta. Tahun ketiga, arus kasnya itu 200 juta. Kita tambah dengan arus kas kumulatif tahun sebelumnya menjadi 750 juta. Tahun keempat, arus kas yang masuk 150 juta. Oh, bukan yang masuk. Arus kas itu kan ada cash in, ada cash out. Jadi cash flow-nya itu 150 juta. Kita tambahkan dengan arus kas kumulatif tahun ketiga atau tahun sebelumnya itu 900 juta. Tahun kelima arus kasnya 100 juta. Jadi ditambahkan dengan arus kas kumulatif tahun keempat atau tahun sebelumnya menjadi 1 miliar. Nah, silakan kalian masukkan ke dalam rumus ini. Rumus yang tadi. Jadi tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup. Jadi investasinya berapa tadi? Investasinya 600 juta. Di tahun keberapa arus kas kumulatif itu belum sampai 600 juta? Ada yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Karena modal kita itu 600 juta. Sekarang di tahun keberapa arus kas kumulatifnya belum mencapai 600 juta tadi?
Tahun kedua. Ya, tahun kedua. Jadi tahun kedua ini masih 550 juta. Nah, kalau tahun ketiga itu sudah melebihi. Sedangkan rumusnya tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. Sehingga kita pakai tahun kedua. Jadi N kita sudah dapat. N kita adalah 2. Yang berikut, apa? Jumlah investasi mula-mula. Jumlah investasi mula-mula kita adalah berapa? 600 juta. Sudah tahu. Yang berikut apa lagi? Jumlah kumulatif arus kas ke N kurang 1. Nah, N kurang 1 berapa? Nah, tahun ke N kita 2. N kurang 1, 1. Berarti 300 juta. C. Jumlah arus kumulatif pada tahun N tambah 1, N plus 1. Jadi tadi N plus 1 bertahun ketiga, 750 juta. Nah, sekarang masuk ke rumus. Tadi N-nya tahun kedua, di mana belum mencukupi modal. Kita tambah 600 juta modal awal dikurangi arus kas pada tahun ke N, yaitu 550 juta, dibagi dengan arus kas tahun ke arus kas N plus 1 dikurangi dengan B itu apa? Jumlah arus kas tahun ke N. Sehingga kita dapat 2 tambah 600 juta kurang 550 juta jadi 50. 750 juta kurang 550 berapa? 200. 50 bagi 200 itu kan 1/4. 1/4 itu 0,25 kali 1. Jadi 2 tambah 0,25 kali 1 sama dengan 2,25 tahun. Atau 2 tahun 3 bulan. Jadi ingat, 1 tahun itu 12 bulan. Jadi 1/4 tahun itu 3 bulan. Bukan 1/4 tahun itu 2 tahun 2 bulan 5 hari, bukan. Jadi kalau angkanya itu mending ditulis 2,25 tahun atau 2 tahun 3. Kalau tidak bisa kita pecahkan menjadi bulan. Nah, periode pengembalian dari investasi di sana, maka usulan proyek investasi ini ditolak karena apa? Syarat periode pengembaliannya harus 2 tahun, sedangkan hasil perhitungannya lebih 2 tahun 3 bulan. Berarti proyek ini tidak layak untuk dijalankan. Nah, metode penilaian investasi ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Nah, uang begini. Kalian harus pahami uang itu punya nilai waktu. Tahun 2008 ketika saya masih duduk di bangku S1 seperti kalian, tarif angkutan kota atau uang bemo biasa disebut di Kupang itu Rp1.000. Sekarang kalian berapa kalau numpang angkutan? 4.000. 4.000, Pak. 4.000. Iya, 4.000. Yang kalian harus pahami, uang nilai 1.000 dengan 4.000, 1.000 di tahun 2008 dengan 4.000 di tahun 2022 itu sebenarnya sama. Kita bisa membayar jasa angkutan, jasa transportasi angkutan kota untuk sekali jalan. Nah, kalau umur proyeknya kalau 2 tahun mungkin tidak terlalu berubah, tapi kalau umurnya panjang, 30 tahun, pasti ada yang berubah. Sehingga payback period ini lemah, karena tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Contoh, dulu saya masih jajan bakso harga 5.000. Sekarang cari bakso 5.000 tidak ada, adanya 10.000 paling murah. Ya itu. Padahal dari uang 5.000 di tahun itu dengan sekarang 10.000 kita sama-sama dapat 1 mangkok bakso. Tapi karena ada inflasi, karena ada faktor-faktor lainnya sehingga uang itu berubah sesuai nilai waktunya. Tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Yang ketiga, tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Jadi memang 5 tahun, tapi setelah itu kan usaha apa tadi? Mungkin usaha pertokoan, membangun pertokoan atau tambak ikan itu kan dia tetap tambaknya masih bisa tetap digunakan. Kita hanya berencana umur ekonomi tapi kalau lebih dari 5 tahun bangunan atau tambak itu masih bisa digunakan, ya tetap masih ada arus kas yang berputar di situ. Nah, untuk mengatasi kelemahan payback period, itu diakali dengan discounted payback period. Jadi aliran kas di present value kan sebelum dihitung payback periodnya. Metode discounted payback period tidak memperhitungkan aliran kas di luar payback period.
Nah, kalau discounted payback period itu kita harus kali dengan diskonto. Karena rumus diskonto ini ada, kita mau pakai berapa persen. Biasanya kita pakai terserah ketentuan yang berlaku sekarang. Jadi kalau arus kas tadi sama seperti yang ada, tapi kita diskon. Jadi tahun pertama tidak kita kali 1. Ini kan tahun pertama, kita kali dengan 0,8. Jadi satu tahun pertama itu 0,8. Nanti ada cara perhitungannya ini bagaimana menghitung diskontonya nanti kita lihat. Sekarang kita kali 300 kali 0,8 hasilnya 267. 250 kali 0,79. Nah. Jadi ini karena pangkatnya itu. Ada tahun pertama itu biasanya pangkat 1, tahun kedua pangkat 2 dan seterusnya. Pada tahun 2 investasi belum selesai. N-nya sama dengan 2. Setelah kita diskonto dapat hasilnya. Tadi kan kalau sebelum diskonto hasilnya di bawah ini 1 miliar, tapi sekarang hanya jadi 761.650.000. Setelah itu kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi ke dalam rumus, tambah 600 kurang tadi berapa? 600 juta kurang 467,150.000 bagi 609 juta, itu nilai N plus 1-nya dikurangi dengan nilai N-nya, dapatnya 2,93. Nah, 2 tahun 11 bulan 19 masih belum layak lagi kalau sudah dengan syarat 2 tahun. Ini coba kalian, ini ada 2 proyek. Ada 2 proyek ini nilainya masing-masing 500 juta. Ini ada yang proyek A dan proyek B. Silakan kalian hitung. Saya beri waktu 10 menit. Jangan. Saya berikan waktu. Atau ini jadi tugas saja ya. Jadi tugas saja. Ini jadi tugas. Silakan kalian, nanti saya bagikan ke capture-nya untuk kalian kerjakan. Lumayan kan liburnya seminggu ya. Silakan kalian kerjakan. Kita lanjut ke net present value method. Ludovicus tolong baca. Baik, Pak. Net present follow up minta maaf Pak, saya batuk saya suara kurang jelas. Oh ya, ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu Ludovicus? Silakan. Net present value method atau NPF. Oh ya, silakan. Tolong suara yang di belakang itu. Yaitu perhitungan nilai tunai satu tingkat suku bunga, kemudian dibandingkan dengan nilai investasi semula yang dilakukan. Yang berikut menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai uang pada waktu mendatang karena adanya faktor bunga. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Jadi perhitungan nilai ini berdasarkan waktu. Jadi kalau sekarang biasanya lebih tinggi daripada ke depannya. Nilai uangnya jadi 1.000, mungkin 10.000. Sekarang bisa beli bakso, tapi beberapa 5 atau 7 tahun ke depan mungkin 10.000 itu tidak dapat bakso lagi. Mungkin 15.000 baru kita dapat semangkok bakso. Nah,
Oleh karena itu biasanya orang yang mengerti dengan literasi keuangan mengatakan begini, membeli barang sekarang itu lebih baik dari membeli barang di masa depan. Sehingga muncullah fasilitas pembayaran yang namanya kredit. Kita bisa beli, jadi bisa beli motor contohnya. Harga motor contohnya 20 juta. Kita beli sekarang, tapi karena kita tidak punya uang sekarang, lembaga finance atau pembiayaan menyediakan tawar. Oh, bisa kredit. Cukup bayar uang muka sekian atau tidak perlu uang muka, yang penting tiap bulan diangsur. Diangsur. Coba kalian pernah hitung tidak? Kalau uang yang kalian hitung, misalnya kalian kredit 24 bulan atau 32 bulan, kalian hitung saja. Itu kira-kira berapa kali dari harga motor yang kalian kalau beli cash? Ada yang pernah menghitung atau hanya dia terima motor, habis itu dia tarik gas dan dia senang-senang senyum-senyum saja? Ada yang pernah menghitung itu tidak? Devrianus? Halo Iya, Pak. Devrianus. Ya. Pernah Pak. beli motor Devrianus? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Siapa yang pernah beli motor dan pernah membandingkan saudara beli motor kalau kredit bagaimana, kalau cash bagaimana? Pernah, Pak. Ada yang pernah? Pernah, Pak. Menurut kamu bagaimana? Baik, Pak. Kalau menurut saya, kalau cash dengan kredit itu, kredit lebih mahal daripada beli cash. Ya. Karena kalau kamu hitung uang yang angsurannya itu ditambah uang muka dan nanti di akhir pembayaran, tapi metode itu juga sebenarnya baik, tergantung dari masing-masing orang punya pertimbangan atau masing-masing konsumen. Ketika kita tidak mempunyai uang tapi alat, moda transportasi atau rumah atau tanah itu merupakan kebutuhan urgen kita, boleh. Atau kebutuhan pokok kita untuk menunjang pekerjaan kita, boleh. Jadi mungkin sekarang kita tidak punya uang cash senilai harga barang tersebut, kita bisa kredit. Yang penting untuk kegiatan yang produktif kalau saran saya, bukan yang konsumtif. Intinya kalau produktif menunjang aktivitas, perkuliahan, pekerjaan, dan lain-lain. Karena kalau dihitung-hitung kalau kalian numpang kendaraan umum terus atau angkutan kota atau jalan kaki kan tidak efisien. Tidak mudah mau pergi atau angkutan kota punya jam operasi juga terbatas malam. Mungkin kerja tugas sampai larut malam, terakhir tidak. Jadi tolong dipahami bahwa membeli sesuatu atau memilih metode pembayaran itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Jangan karena hanya mau tampil menarik. Itu kan mindset atau tata pola pikir yang miskin, pure. Kita bukan pure mindset. Jadi membeli sesuatu karena mau gaya, membeli sesuatu karena kalau orang yang cerdas atau rich mindset, orang yang kaya dengan pemikiran, dia membeli sesuatu untuk dia berdasarkan kualitas dan juga fungsional. Jadi membeli smartphone bukan karena mereknya. Apakah smartphone ini bisa digunakan untuk menghubungi, untuk belajar, dan lain-lain. Apakah laptop ini bisa digunakan untuk mengetik, mencari tugas, bukan hanya untuk nonton film Korea atau film-film yang lain, atau nonton main game. Ya itu boleh, tapi itu fungsi-fungsi, bukan fungsi primernya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kriteria penerimaan proyek untuk net present value atau penilaian nilai bersih uang itu, jadi kalau NPV-nya nilainya positif itu diterima jika present value arus kas lebih tinggi dari investasi alam. Jadi misalnya modal kita 100 juta, dalam 10 tahun proyek itu nilainya bukan 100 juta, misalnya 1 miliar, berarti positif. Tapi kalau net present value-nya negatif, itu proyek itu harusnya ditolak. Artinya uang kita 100 juta, tapi dalam 10 tahun nilainya menjadi 97. Berarti ada yang salah. Jika dua proyek bersifat saling menyedahkan, maka dipilih adalah proyek dengan NPV tertinggi. Ini rumusnya. Jadi NPV sama dengan
cash flow atau arus kas 1 ditambah 1 per I1. Ini yang saya bilang, tiap tahun itu dipangkatkan sesuai dengan ukuran sampai pada suatu saat tahun yang tertentu. Dikurangi dengan OI. OI ini investasi awal atau origin investment. Kalau rumus ini mungkin masih membingungkan, kita lihat contohnya. Jadi suatu proyek perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta tanpa nilai sisa dan arus kas per tahun sebesar 12 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 20%. Kita rubah ke dalam tabel. Nah, jika NPV arus kas itu adalah berapa? 12 juta. Kita tulis 12 juta kali faktor diskonto. Faktor diskonto ini 2,99906 dikurangi dengan 40 juta. RP 35 juta, hasilnya 35 juta karena 12 juta kali ini hasilnya 35 juta 887.200 rupiah dikurangi 40 juta dengan hasil minus 4.112.800 rupiah. Nah, usulan proyek ini ditolak karena negatif. Karena syaratnya bahwa harus proyek yang diterima itu nilainya positif. Kalau kita pakai tabel bunga dan arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda, kita lihat di sini ini arus kas tahun pertama, kedua, seperti tadi di metode payback period bisa berubah-berubah. Tingkat suku bunga juga disesuaikan. Kita kali lurus dapat nilai total present value. Ini kan tinggal 2 kali 3 ini, seperti yang tertulis di sini. Dapat total present value, kita kurangi dengan investasi awal, dapatlah NPV atau nilai bersih sekarang, nilai sekarang bersih. Contohnya seperti ini. Ini kalau arus kasnya berbeda. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 700 juta dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 15%. Perkiraan arus kas per tahun adalah tahun pertama. Ini seperti tadi yang di contoh payback. Mari kita hitung. Nah, tingkat suku bunga 15% itu didapatkan dari ini rumus 1 tambah 15%, itu 15% berapa? 0,15 pangkat 1. Jadi 0,51 kali 15%. Jadi atau kita pakai tabel saja di sini bunga pasti tiap tahun itu tahun pertama itu 0,8696 itu kalau di diskon faktornya 15%. Kita kali 300 kali 0,8 itu berapa? 250 kali 0,7 hasilnya ini, 200 kali 0,6575 hasilnya ini, 150.000 kali 0,5 hasilnya ini, dan 100 kali. Setelah itu kita tambah jumlah dari atas ke bawah. Investasi awal kita berapa? 700 juta. Kita kurangi 16 kurang 700. Nah, 716 juta kurang 700 juta, hasilnya 16.895.000. Nilai NPV-nya positif, maka usulan proyek ini layak diterima. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup kita bahas tentang payback period dan NPV. Nanti saya kirimkan tugas, kalian kerjakan ya. Salah satunya ini, yang tadi. Ada yang mau bertanya? Nanti saya kirimkan juga link-link video untuk pelatihan atau kalian bisa menontonnya untuk belajar. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, sabar saya ambil daftar hadir.
Ada yang mau bertanya? Tidak ada?